Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Hari ini kita akan mempelajari tentang tema 1, subtema 2, pembelajaran 3. Anak-anakku, semoga hari ini dalam keadaan sehat ya. Di pembelajaran 3 ini terdapat dua muatan, yaitu muatan IPA dan Bahasa Indonesia. Kompetensi dasar, yaitu muatan IPA 3.1 membandingkan cara perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Kemudian 4.1 menyajikan karya tentang perkembangbiakan tumbuhan. Silakan buka buku tema halaman 85, pembelajaran 3. Nah, di sini kalian bisa mengamati gambar anak yang sedang makan ikan. Nah, coba. Di sini adalah ikan itu sangat bermanfaat bagi tubuh. Apabila tubuhmu sehat, kamu dapat mengikuti kegiatan dengan semangat. Anak-anakku, sudahkah kamu makan ikan hari ini? Baik, anak-anakku, selanjutnya Bu Guru akan menerangkan tentang perkembangbiakan hewan. Ayo ingat kembali cara perkembangbiakan hewan. Cara perkembangbiakan hewan ada berbagai macam. Antara lain, yang pertama ovipar, yang kedua vivipar, dan yang ketiga adalah ovovivipar. Pada perkembangbiakan hewan secara ovipar, embrio atau calon individu baru tumbuh dan berkembang di dalam telur. Hewan yang berkembang biak secara ovipar meliputi kelompok burung, reptilia, amfibi, dan ikan. Pada perkembangbiakan secara vivipar, calon individu baru tumbuh dan berkembang di dalam rahim induk betina. Hewan yang berkembang biak secara vivipar meliputi kelompok mamalia atau hewan menyusui. Bagaimana hewan yang berkembang biak dengan cara ovovivipar? Perhatikan peta pikiran dalam halaman selanjutnya. Baik anak-anakku, silakan disimak ya, perkembangbiakan hewan. Yang pertama, perkembangbiakan hewan secara vivipar. Perkembangbiakan dengan cara melahirkan. Embrio tumbuh di dalam tubuh rahim induknya. Nah, ini ada gambar sapi. Dilihat ya. Ini adalah contoh perkembangbiakan secara vivipar, yaitu sapi. Dan contohnya masih banyak yang lainnya ya. Kemudian perkembangbiakan hewan yang kedua yaitu secara ovipar, yaitu perkembangbiakan dengan cara bertelur. Embrio atau calon individu baru tumbuh di dalam telur. Ini gambar anak ayam ya. Ini adalah contoh hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur, yaitu ayam. Masih banyak yang lain tentunya. Nah, selanjutnya perkembangbiakan yang ketiga yaitu secara ovovivipar. Nah, perkembangbiakan ovovivipar dengan cara bertelur kemudian melahirkan. Embrio tumbuh di dalam telur yang disimpan di dalam tubuh induknya. Setelah menetas, individu baru akan dikeluarkan dari tubuh induknya dengan cara melahirkan. Nah, contohnya adalah hewan platypus. Anak-anakku, kalian sudah banyak mengetahui jenis-jenis hewan dan perkembangbiakannya. Sekarang, jelaskan cara perkembangbiakan hewan secara ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Kalian bisa buka halaman 89. Kemudian, tulis dalam bentuk peta pikiran gambar di bawah ini ya. Nah, kalian tulis yang harus memuat cara perkembangbiakan, penjelasan, ciri-ciri, dan contoh dengan detailnya. Tidak harus menempel gambar jika susah mencarinya. Tidak pakai gambar tidak apa-apa. Selanjutnya anak-anakku, Indonesia memiliki berbagai jenis hewan. Hewan tersebut memberikan bahan makanan yang berlimpah dan manfaat lainnya. Bagaimana kita mensyukurinya? Kita bisa mensyukurinya dengan merawat dan melestarikannya. Baik anak-anakku, selanjutnya kita beralih ke muatan bahasa Indonesia. Kompetensi dasar bahasa Indonesia 3.1 menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. Kemudian 4.1 menyajikan simpulan secara lisan dan tulis dari teks laporan hasil pengamatan atau wawancara yang diperkuat oleh bukti.
Selanjutnya, kita akan membuat peta pikiran berdasarkan ide pokok laporan. Berdasarkan ide pokok yang ditemukan dalam sebuah laporan, kita dapat membuat peta pikiran. Dengan menggunakan peta pikiran, kita dapat dengan mudah mempresentasikan atau mengemukakan isi laporan. Langkah-langkah membuat peta pikiran berdasarkan ide pokok laporan adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu membaca laporan dengan seksama. Yang kedua, mencatat setiap kata kunci yang terdapat dalam laporan. Kemudian, yang ketiga, membuat daftar ide pokok setiap paragraf. Baik anak-anakku, setelah kalian memahami tentang langkah-langkah membuat peta pikiran berdasarkan ide pokok laporan, sekarang mencoba praktek menulis ya. Nah, hari ini kalian akan mendengarkan lagi Bu Guru membaca teks laporan dan mencatat fakta-faktanya beserta ide pokoknya. Kalian bisa buka halaman buku tema halaman 90, simaklah lagi dengan seksama yang Bu Guru bacakan. Kemudian gunakan diagram berikut ini, diagram di bawah ini untuk mencatat ide pokoknya ya. Disimak anak-anakku, judulnya ayam. Di Indonesia sebagian besar ayam dipelihara dan diternakan. Masyarakat memanfaatkan daging dan telurnya. Daging dan telur ayam sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Ayam jantan dan betina memiliki perbedaan. Ayam jantan lebih besar dari ayam betina. Ia memiliki jalu panjang dan berjengger lebih besar. Bulu ekor ayam jantan panjang dan menjuntai. Ayam betina berukuran lebih kecil dan tidak memiliki jalu, tetapi memiliki jengger kecil. Bulu ekornya pendek. Nah, selanjutnya dikerjakan ya sesuai perintah di halaman 90. Yang demikian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.